Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nampaknya baik Ica maupun Pak Hanan betah berlama-lama di sana, hingga kumandang azan maghrib tidak menyurutkan niat hati pamitan. Padahal Nahla sudah pegel harus duduk berhadapan dengan duda beranak satu itu dalam kecanggungan. Berhubung waktu maghrib, izin ke musola dulu, saya titip Ica sebentar ya, pinta Pak Hanan lembut. Bapak tidak sekalian pulang, usir Nahla secara tersirat. Sungguh dirinya kenapa menjadi kaku begini dihadapkan dengan Mas Duda yang cukup dominan. Maunya pulang bawa kamu, bagaimana? Jawab Hanan menatap serius. Hah? Aku kan bilang butuh waktu 3 hari dan Bapak mengiyakan, jadi tunggu saja waktu itu tiba. Nahla menjawab dengan hati jedak-jeduk. Kenapa jadi tidak karuan begini? Ditatap Mas Duda bikin mati gaya saja. Jangan pucet gitu deh Nahla, aku sabar 3 hari ini, asalkan kamu memberikan jawaban yang bisa memuaskan hatiku. Jawabnya sembari menatap dalam. Duh, kok makin deg-degan, baru juga ditatap gini, apalagi nanti kalau beneran jadian. Nikahnya, apa yang gak malah bikin jantungan, moga aja gak pingsan. Wajahmu memerah, titip Ica calon istri, pamit pria itu beranjak dengan senyuman. Seketika Nahla memegangi wajahnya yang memanas. Malu sekali rasanya. Pak Hanan benar-benar Mas Duda meresahkan. Bisa-bisanya berkata jujur sekali. Ia masih di ruang tamu bersama Ica yang nampak mesem-mesem menghampiri. Miss, musolanya jauh ya? Tanya gadis itu berceloteh, menormalkan wajahnya yang sedari tadi sedikit tidak wajar. Enggak kok, beberapa rumah dari sini. Ayo, Ica masuk, sholat di rumah sama Miss dan Ibu. Nahla masuk, terlihat Bu Kokom baru saja mengambil wudhu, lalu beranjak ke ruang ibadah. Ica ambil wudhu dulu, sudah bisa. Gadis kecil itu mengangguk, diikuti Nahla yang sedari tadi sudah melepas hijabnya. Usai salam, Nahla masih berlama-lama duduk di bilik musola, sedang Ica sudah sibuk bersama Bu Komariah di dapur. Gadis itu nampak antusias ikut ibu menyiapkan menu makan malam. Bu, kok piringnya banyak banget? Emang berlanjut di meja makan ya? Tanya Nahla, masih belum juga bernafas lega. Berharap pria itu cepat pulang. Bukan tidak suka, tetapi mendadak ia susah gerak dibuatnya, bikin repot hati dan was-was jantung saja. Lah ya tentu, masa sudah di sini dianggurin? Nak, tolong itu gorengannya ibu dilihat, nanti gosong, ujar Bu Kokom sembari merapikan meja. Ica sendiri nampak duduk anteng di salah satu kursi dengan memainkan game di ponselnya. Bu, beneran gosong, Bu. Ya salam, gimana ini? Pakik Nahla heboh sendiri. Beneran nak? Waduh, gak apa-apalah, masih bisa diselamatkan, belum terlalu coklat. Kamu pasti tidak konsentrasi, kepikiran ayahnya Ica ya? Tebak ibu tersenyum. Enggak, orang tadi kesini udah mateng gini, ngapain dipikirin Bu? Orangnya juga tidak ada di sini. Sebentar lagi sepertinya ibu bakalan mantu. Akhirnya kamu sholat juga, Nduk. Ya ampun, Bu. Umur Nahla masih 23, hampir 24. Jadi tidak harus terburu-buru. Diterima saja dengan lapang dada, Nduk. Jodohmu nyatanya dekat. Sahut ibu tak masalah sama sekali. Biarpun seorang duda yang penting soleh dan bertanggung jawab. Suara salam dibarengi langkah kaki memenuhi ruangan, membuat Nahla kembali tidak tenang mendengar suaranya yang makin dekat. Ayo dong, pamit pulang, jangan lama-lama.
Keinginan Nahla sepertinya tidak akan pernah terrealisasi karena ibu malah menawarkan jamuan makan malam secara resmi. Aduh, jadi ngerepotin, Bu. Itu suara Pak Hanan, padahal dalam hati mengiyakan dengan senang hati. Tidak sama sekali. Mari silakan masuk. Maaf, adanya seperti ini. Mas Hanan dadakan sih, jadi ibu nggak siap-siap. Hahaha, iya Bu, maaf, ini juga sudah lebih dari cukup. Ayo, mari silakan Mas Hanan, seru Bapak mempersilakan. Nahlanya mana Bu? Tanya Bapak tidak menemukan putrinya. Ada Pak, sahut gadis itu yang baru keluar dari kamar. Ia bergabung di ruang makan dengan Kikuk. Kenapa juga Nahla yang susah gerak di rumah sendiri? Sedang Pak Hanan terlihat santai selagi duduk bersama bapak dan ibu. Ayo silakan Mas Hanan ambil, seru ibu mempersilakan. Terima kasih Bu, jawabnya kalem, sedikit melirik Nahla yang belum juga mengambil menu. Maaf, ini sedikit kematangan. Anak gadis ibu telat ngangkatnya dari penggorengan, ujarnya tersenyum sembari menatap putrinya. Aku suka yang begini, Bu, matang sempurna. Miss tahu saja, jawabnya di luar dugaan, membuat Nahla pingin guling-guling dibuatnya. Pria itu pandai memuji juga ternyata, pasti karena merasa tidak enak hati. Ica tidak makan, tanya Miss Nahla demi melihat gadis kecil itu diam saja. Belum lapar, nanti saja, jawab gadis itu hanya menemani saja. Kenapa sayang, tidak berselera ya? Atau mau Miss gorengin telur saja sama kecap? Tawar Nahla yang nampaknya diangguki antusias oleh Ica. Sayang, makan yang ada, duduk, tegur Pak Hanan menggeleng pelan. Gak apa-apa, boleh kok. Ayo ikut Miss ke dapur. Pantas saja anak itu dekat sekali. Nahla tidak pernah membatasi dan mencoba mengerti keinginan anak-anak. Boleh Pak, tanya Ica memastikan. Pria 35 tahun itu mengangguk, membiarkan putrinya sedikit merepotkan di rumah calon ibunya. Makan malam berlangsung cukup hikmat. Usai merampungkan sesi makan malam Ica yang paling akhir, nampaknya pria itu hendak pamit. Terima kasih Pak, Bu, jadi ngerepotin. Tidak sama sekali, Ica mau di sini saja, tawar ibu basa-basi. Emang boleh ya Pak? Nampaknya gadis itu menganggap serius. Pulang dulu sayang, besok main lagi, sekalian jemput Miss Nahla, bujuk Hanan lembut. Usai pamit dengan ibu dan bapak, Nahla ikut mengantar keluar sampai depan mobilnya. Hati-hati, dadah, Nahla melambai dengan senyuman. Jangan lupa, kabar baiknya ditunggu dek, kata pria itu sebelum beranjak masuk ke mobilnya, menyisakan senyum tipis di wajahnya. Tidak sekaku kemarin, tetapi tetap saja rasanya masih aneh. Lebih aneh lagi saat malam menjelang tidur. Nahla sendiri bahkan tidak bisa terpejam karena memikirkan pinangan dadakannya. Ia dibuat speechless dengan sebuah pesan yang tumben-tumbenan terkirim ke ponselnya dengan gaya cenayang. Belum tidur ya? Jangan terlalu banyak pikiran, cukup memikirkan aku saja. Selamat beristirahat, Ayah Ica. Nahla hampir tidak percaya pria itu mengirim kalimat bernada percaya diri maksimal. Bukannya cepat terlelap, yang ada Nahla makin kepikiran dengan tingkah Pak Duda yang cukup meresahkan.